Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Membangun Keluarga Bahagia, Rumahku Surgaku, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan memberikan panduan dan nasihat Islami tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh berkah. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan petuah berharga yang akan beliau sampaikan, dan semoga dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menciptakan rumah tangga yang menjadi surga dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kalau tadi sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota, perwakilan dari Bapak Wali Kota, konsep bagaimana Baiti Jannati. Nanti ini kalau kita bicara Baiti Jannati, kita akan berbicara Jambi Jannati, Jambi surga. Orang nggak mau pindah dari Jambi, tapi kita bikin yang lebih luas lagi. Sufyan ibn Uyainah pernah didatangi oleh seorang yang curhat, datang mau mengadukan istrinya. Dia mengatakan, "Ya Aba Muhammad, ji'tuka ashtaki fulana." Aku datang ini mau mengadukan tentang fulana, istrinya sendiri. Kata dia, aku nih di depan istriku sangat hina sekali. Aku tidak dihargai sebagai seorang suami. Aku tidak dihormatin sebagai kepala rumah tangga. Subhanallah. Itu Sufyan ibn Uyainah diam sejenak sambil menundukkan kepalanya. Lalu dia mengangkat kepalanya berkata, "Mungkin kau dulu menikahi wanita itu untuk meningkatkan martabat dan kehormatan. Niat kau mengawini dia tuh supaya lebih terhormat. Karena yang dinikahi anak orang berada, anak orang terhormat di masyarakat." Apa kata orang ini? Nah, betul. Niatku dulu, aku memilih dia sebagai pasangan hidupku adalah agar aku terangkat martabatku dengan martabat dia. Ada wanita-wanita anak-anak raja kalau dulu mungkin. Kalau sekarang anaknya gubernur, anaknya presiden mungkin. Yang kau menikah dengan harapan kau akan terangkat kehormatan. Lalu Ibn Uyainah berkata, niscaya Allah akan mengumpulkan kehormatan di samping agama istrinya. Lalu Sufyan cerita, aku nih di dalam keluargaku kita 4 bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim dan aku. Muhammad itu yang paling besar. Imran itu yang paling kecil. Aku di tengah. Kata Sufyan bin Uyainah, kakakku menikah dengan seorang wanita dengan nasab yang mulia, dengan harapan dia akan lebih terhormat dengan nasab istrinya. Akhirnya dia diuji dengan kehinaan di rumah tangganya sendiri. Lihat jamaah. Makanya kenapa dalam pernikahan itu kita disuruh cari yang kufu, yang sepadan, supaya jangan sampai itu calon istrimu nanti malah nginjak-nginjak engkau gitu. Selalu mengungkit-ungkit dirinya. Kau bang bersyukur dapat wanita kayak aku. Yang ngantri aku tuh banyak. Cuma aku kesian sama kau, nangis-nangis dulu ke rumah. Akan terhina kita. Adapun Imran yang paling kecil adikku tuh, dia menikah dengan wanita yang kaya raya dengan harapan dia akan tambah kaya.
Tapi ternyata dia malah diperas sama keluarga istri sampai jatuh miskin. Ketika itu aku belum kawin, kata Sufyan. Aku melihat abang dan adikku ini, kesian hidup mereka. Bukan baiti jannati, yang ada baiti jahannam. Kayak jahannam rumahnya dia. Betul jemaah Allah. Kalau teman tidur kita itu membuat kita hina, gimana? Di rumah pulang kerja, istrinya berteriak-teriak, pulang sini. Kita datang, iya, ada apa? Tuh, bersihkan nih, sapu kok bersihkan. Gimana tuh? Jangan nyalahkan istrinya, jangan salahkan istrinya. Kau yang salah pilih dia jadi istri. Betul, kau yang pilih dia. Kita kadang-kadang lebih suka nyalahkan orang. Ustaz, istri anak bukan istri antum. Antum kok mau sama dia? Si istri mengatakan, suruh siapa kau melamar aku? Itu terjadi. Kata Sufyan, aku merenungkan peristiwa di rumahku sendiri, abang dan adikku. Lalu datang kepada kami Ma'mar bin Rashid, seorang tabi'in. Aku cerita sama Ma'mar, nih kejadian kakak sama adikku kayak gini. Yang tujuannya orang berumah tangga litaskun, untuk mendapatkan sakinah. Tapi ternyata sakinah itu hilang. Lalu Ma'mar bin Rashid berkata, ingat dengan dua hadis. Seorang muslim itu pedoman hidupnya qala Allah, qala Rasul. Insyaallah hidupnya Ma'mar. Kalau sudah perkataan filosof fulan, filosof ini, kita akan terjebak dalam kesesatan mereka. Adapun hadis Yahya bin Ja'dab adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, bahwa wanita itu dinikahin karena 4 hal. Jelas tuh, kita tahu tuh. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, lalu karena agamanya. Bayangkan, Rasulullah SAW menyebutkan agama di bagian terakhir. Karena kadangkala agama benar-benar dikesampingkan. Dikesampingkan di mana? Di sekolah kita. Tuh anak-anak SD kesian tuh. Belajar agama berapa jam? 2 jam atau 3 jam? Hah? 2. Ya Allah. Cuma 2. Katanya kita harus seimbang dunia akhirat. Bohong gitu. Bohong. Lihat bukti. Agama dikesampingkan, bahkan agama tidak diuji ke ujian nasional. Enggak. Kita bicara realita. Agama dikesampingkan. Bahkan kalau ada yang melamar nih, yang ditanya, Bapak kerja di mana? Belum bekerja. Oh, mau ngasih makan apa sama anak-anak? Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid, kau ingin rumahmu jadi surgamu? Kau ingin beruntung dalam kehidupan ini? Kau ingin mendapatkan anak-anak yang soleh? Kau ingin dihargai oleh istrimu? Kau ingin terhormat di rumahmu sendiri? Maka cari yang agamanya baik. Taribat dadak selesai sudah jemaah. Kalau bicara cantik, ingat kita bukan di surga. Istri kita, Masya Allah, baru nikah, beratnya 48. Kalau jalan kita sampai goyang. Tapi dapat 2 tahun jadi 84 ya. Mau masuk rumah harus miring ya, Pak. Pintunya nggak cukup. Kalau kita bicara kecantikan, kesian tuh perempuan akan hamil, akan berubah tubuhnya, wajar. Dia nanti akan menopause.
Kayak gitu tuh perempuan. Kalau kau bicara kecantikan, akan pudar kecantikan dia. Kau bicara kekayaan, Allahu Akbar. Dunia kekal dari semua. Al Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Maka ingat, kalau kau ingin bahagia, niat tuh mau bikin surga di rumahnya, cari yang agamanya baik. Hadis yang kedua, hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu bahwasanya wanita yang paling barokah, kata Nabi SAW, adalah yang paling jamaah. Berapa? 50 juta. Betul. Kalau mahal berangkat ke Jawa. Nah, dapat 1 juta di sini. Betul. Ada orang yang mahal-mahalan mahalnya untuk berbangga-bangga. Berapa anaknya? 20. 20 apa? 20 sapi. 20 sapi. Insya Allah. Kalau satu sapi harga 20 juta, berapa sih? 400 juta. Hanya untuk kebangga-banggaan. Kau tidak cari kebahagiaan buat anakmu. Maka antum cari nih Sufyan bin Uyainah. Kita nih ketika dapat ilmu itu diamalkan. Bukan sekedar untuk wawasan, wacana. Oh, ana udah tahu tuh hadis. Cuma ana tidak mengamalkan. Gunanya ilmu untuk diamalkan. Niatmu benar, kau cari pasangan hidup yang terbaik. Bagi para wanita yang mencari pasangan hidup di kalangan lelaki, jelas. Jangan tanya berapa gajinya. Jangan tanya kerja di mana. Kau tanyakan dua hal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang putri kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya mulia, kawinkan anak kalian. Laki-laki seperti ini ditolak, takut fitnah hari dan terjadi kacau buka bumi ini dan kerusakan yang merajalela. Kerusakan seperti apa, Ustaz? Ya kita lihat tuh, yang jadi begal-begal. Lahir di mana mereka? Apa lahir di hutan? Keluar tahu-tahu anak-anak jadi begal? Enggak. Mereka lahir dari rumah-rumah kita. Tuh anak-anak yang narkoba. Lahir di mana mereka? Di rumah-rumah kita. Itu salah satu kerusakan yang ditimbulkan tatkala seorang menikah tidak melihat kepada akhlak dan agama. Anak kita disiksa sama suami. Wallahi jamaah, ada seorang wanita cerita sama anak, "Ustaz, anak minta cerai sama suami." Kalau datang dengan mobil yang tipis-tipis, aduh, masya Allah. Langsung nggak tanya, kapan rencana menikah? Belum apa-apa, kapan rencana menikah? Tapi kalau datang naik ojek, repot. Para sahabat mengatakan, "In kana fi ya Rasulullah." Gimana nih? Kalau calon cara akhlak baik, tapi masih yang lain, mungkin wajahnya ya pas-pasan lah. Berapa nilainya? 5 kurang. Kulitnya sawu, tapi sawu yang jatuh. Warnanya sudah masya Allah. Orangnya kurus. Diterima enggak jam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." 3 kali beliau mengatakan. Maka para jamaah, baiti jannati itu dimulai dari ketika kita memilih jannah. Seperti rumah kita. Di Jember ada seorang dokter, masya Allah, kaya raya. Dia bangun rumah indah sekali di tanah, nggak tahu mungkin 2000 meter tanah.
Dia bangun rumah seperti villa. Akhirnya dijual tuh. Kenapa? Karena disantroni rampok terus. Lokasinya nggak baik. Dia cuma sendirian di sana. Kalau untuk rumah yang kita tinggalin, kita harus cari tempat yang baik, cari lokasi yang baik, apalagi pasangan hidup kita. Maka ingat, sebelum kau menikah, niatmu kau perbaiki dan kau memilih yang tepat. Setelah menikah, apa yang dilakukan? Setelah menikah, kau perlu kenali istrimu. Istri perlu mengenali suami. Banyak terjadi pertikaian di dalam rumah itu gara-gara masalah yang remeh sekali. Gara-gara kaos kaki ribut suami istri. Nah, gara-gara makanan yang garamnya terlalu banyak ribut suami istri. Maka di sini tatkala menikah, tolong saling mengenal. Saling mengenal. Istri sang wanita duduk ketika malam pernikahan sebelum apa-apa. Ada suami mengatakan yang pertama, aku tidak ingin datang ke rumah, kau tidak ada di rumah. Udah tahu. Yang kedua, kalau aku memanggil engkau, jangan pernah mengatakan tunggu. Ibu-ibu, kalau dipanggil sama suaminya, jangan pernah mengatakan tunggu. Karena dia dapat yang gak solehan. Katakan labbaik. Dipanggil sama suaminya, labbaik, labbaik, aku datang. Langsung datang. Ketika kau dalam kondisi masak, suaminya udah ngomong, yang tidak disukai suami kau perhatikan. Yang ketiga, aku gak suka kau pakai daster. Ibu-ibu dengarkan, daster itu baju favorit ibu-ibu, Masya Allah. Karena nggak tahu kenapa suka banget ibu-ibu. Bapak-bapak suka. Istrinya pakai daster, bapak-bapak. Ya Ustaz, karena memang mampunya cuma beli daster. Sudah, kalau mampu itu kau terima. Maka duduk, istri ngomong. Apa yang kau sukai dan apa yang kau benci? Tanya, kau suka aku berteman dengan siapa? Aku nggak suka kau ke rumahnya fulan, jangan ke rumahnya fulan. Tanya, siapa yang boleh masuk rumahmu? Fulan, fulan, fulana boleh masuk. Sisanya nggak boleh masuk. Ketika ada kesepemahaman antara suami istri, insya Allah rumah tangga itu jalan, jemaah. Ingat, banyak masalah remeh yang menjadi pemicu perceraian. Remeh sekali. Dan sang istri tahu tuh masalah, tapi dia tetap mengerjakan hal itu. Ibu-ibu, anak tidak hendak memojokkan para wanita. Dan bapak-bapak harus tahu, wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kau mau luruskan tuh patah. Ada wanita yang sudah menikah 10 tahun tetap suami. Rahimakumullah. Di Mekah. Nih ibu-ibu dengerin nih. Di Mekah dulu kejadian. Ada seorang lelaki yang kalau menikah selalu istrinya itu minta cerai. Udah terkenal tuh. Terkenal di kota Mekah. Kalau lelaki ini istrinya semua minta cerai. Suatu hari dia melamar seorang wanita terhormat dan diterima oleh wanita itu. Sebelum berlanjut, laki-laki ini ngomong, "Afwan, kau terima aku? Kau tahu tentang aku." Di Mekah orang-orang pada tahu kalau semua yang pernah aku nikahin minta cerai semua. Apa kata wanita ini? Wanita ini mengatakan, orang yang buruk adalah orang yang membuatmu berlaku buruk. Aku akan berusaha, kata wanita. Subhanallah. Perempuan ini berusaha memahami karakter suaminya sehingga suami tidak pernah marah di rumah. Selesai. Jadi seorang wanita selalu mengatakan, "Ustaz, suami anak ini emosional ya, selalu marah-marah." Kau bikin dia gak marah. Bisa. Kau istrinya. Kau tahu apa yang dia tidak suka.
Kadangkala seorang suami, Masya Allah, mau keluar rumah cari kontak motor. Istriku, iya suamiku, kontak motorku mana? Wallahu a'lam. Itu jamaah ribut tuh suami itu. Kau seharusnya, iya bang, aku carikan sebentar. Kau carikan. Nggak perlu kau mengatakan, ya aku nggak tahu bang, kau taruh di mana tadi? Jangan. Jadilah engkau sakinah buat suami. Carikan. Setelah mencari nggak ketemu bang, belum ketemu bang, aku cari lagi bang. Ya. Nggak bisa marah tuh suami. Jadi bikin suamimu tidak pernah marah. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak? Ibu-ibu bisa apa enggak? Bisa nggak kata dia? Nggak bisa. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Dan jadilah wanita yang selalu menemani suami. Kalau makan, ingat suami bukan kucing. Bukan kucing. Jangan ngasih makan suami, bang, tafadhol. Silahkan sini. Lalu dia pergi pegang HP. Itu suami ngomong, dek, sini. Aku bukan kucing. Kau duduk sini. Temenin suaminya makan. Duduk bersama dia. Jadi jelas ada MOU yang harus kau pahami. Kita berdua, suami istri harus paham. Seorang wanita harus paham kalau komandan di rumah adalah suami. Jadikan dia komandan. Kalau suami salah, kau perlu luruskan, tapi dengan cara yang santun. Insya Allah jalan rumah tangga sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, prinsip saling membutuhkan. Ingat nih bapak-bapak yang punya anak wanita, tanamkan di dalam diri anak-anak kita kalau dia butuh sama suami. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Ketika di dalam rumah tangga ada satu yang merasa tidak butuh, mulai itu ada yang tidak nyaman di dalam rumah tangga. Biasanya wanita kalau bekerja itu kadang-kala dia mulai meremehkan suami. Enggak semuanya. Kalau wanita agamanya baik seperti Khadijah. Khadijah yang membiayai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya. Enggak. Karena dia butuh sama suami. Sebagian orang tua itu mempersiapkan putrinya untuk bercerai. Putrinya disuruh bekerja, lalu dia ngomong, nak, kau jangan berhenti bekerja, kau bekerja terus walaupun menikah. Nanti kalau kau diceraikan enak, sudah punya pekerjaan. Jadi putrinya disiapkan untuk cerai. Seharusnya orang tua beri nasihat kepada putrinya, nah ingat nak, suamimu itu surga dan neraka. Dan ingat para orang tua, kalau dia sudah menikahkan putrinya, surga dan neraka putrinya ada di diri suami. Jangan intervensi di rumah tangga anaknya. Kesian tuh anak. Biar dia belajar berumah tangga. Dia akan jatuh seperti orang yang baru belajar naik sepeda. Jatuh, terluka, biasa. Kita pun dulu pernah terjatuh dalam pernikahan kita. Maka biarkan. Tumbuhkan di diri anak kita, kau butuh sama dia. Suami juga seperti itu. Masalah apapun di dalam rumah, kalau prinsip saling membutuhkan, insya Allah awet pernikahan itu. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Allah yang jadikan. Maka sang suami kalau ribut-ribut sama istrinya, katakan sama istrinya, istri, wallah aku gak tahu, andai kata harus berpisah sama engkau, aku mau kemana? Sang istri tahu, oh berarti suamiku butuh sama aku. Tapi kalau suami mengatakan, ingat, kau yang butuh sama aku, bukan aku yang butuh sama kamu.
Bukan seperti itu rumah tangga. Yang ketiga, saling menutupi kekurangan dan melihat kepada kelebihan. Kekurangan seorang istri, kekurangan seorang suami bukan untuk diceritakan kepada orang lain, bukan. Kita aja menceritakan kekurangan suami kita dosa. Apalagi kau menceritakan aib bapak anak-anak. Seorang suami menceritakan aib ibu anak-anaknya. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup kekurangan seorang muslim, Allah akan menutup kekurangannya. Dan kita banyak kekurangan jamaah. Nabi memerintahkan agar kita melihat kepada kelebihan sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh itu seorang lelaki beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri tidak dia sukai, ada. Bukankah ada perilaku baik istrinya? Lihat kepada kelebihannya. Jamaah, kalau antum melamar untuk bekerja di sebuah perusahaan, ada nggak perusahaan yang bertanya, bapak nggak bisa apa? Kekurangan bapak apa? Ada nggak? Nggak ada. Yang ditanya, bapak bisa apa? Coba tulis di sana. Apa keahlian bapak? Bukan kekurangan yang dilihat. Maka rumah tangga pun harus melihat kepada kelebihan. Dan sekali-kali jangan bercerita aib suami kepada orang tua. Nih ibu-ibu nih, akhwat-akhwat yang bakal menikah, kalau engkau punya masalah sama suamimu, jangan cerita sama ibumu. Jangan. Kasihan ibumu tuh. Dia sudah merawat engkau sejak kecil. Dia melahirkanmu. Dia lelah membesarkanmu. Dan akhirnya engkau menikah. Setelah menikah, engkau bercerita kesusahanmu kepada ibu. Kau tambahi lagi beban buat ibu. Kasihan ibu kita. Jangan cerita. Kau selesaikan sendiri. Ustaz nggak kuat Ustaz. Kau cari tempat curhat yang lain. Bukan ibu. Allah kasihan jangan. Seorang ibu atau seorang ayah cukup bagi dia melihat anaknya bisa tersenyum dengan suaminya. Cukup. Kemudian yang kelima, saling memaafkan. Nggak ada yang sempurna. Kau pernah disakiti sama istrimu, kau juga pernah menyakiti istri. Sudah. Yang harus kita lakukan, kata Nabi SAW, afala unabbi'ukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu tentang istri-istri kalian penghuni surga? Ibu-ibu dengar ini. Bagaimana istri penghuni surga yang sekarang di dunia kelak bakal masuk surga? Kata Nabi SAW, kullu wadudin waludin a'ud. Penghuni surga dari wanita-wanita itu adalah semua wanita yang subur, yang penyayang, yang suka minta maaf sama suaminya. Idza usi'a ilaiha atau idza udhiya, apabila dia melakukan kesalahan atau dizalimi, atau suaminya yang berbuat salah kepada dia. Ini seorang wanita penghuni surga, dia akan datang kepada suaminya. Dia akan pegang tangan suaminya mengatakan, la adzuqu ghamdan. Aku tidak akan merasakan tidur, mengejapkan mataku hatta tardo, sampai kau ridho sama aku minta maaf. Itu perempuan penghuni surga yang dia penyayang, subur. Antum perlu jamaah, KB itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Keluarga berencana, artinya antum punya rencana. Punya anak berapa? Berapa jamaah? Jangan banyak-banyak lah, 12. Berencana jamaah. Dan terus terang, negeri kita ini banyak pulau yang masih kosong. Penduduk Jambi berapa juta?
Berapa juta? Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Mana hadiahnya panitianya? Katanya ada hadiah di sana sini. Nah, Masya Allah, hadiahnya belum dibuka. Negeri kita luas sekali. Kalau anak naik pesawat itu hanya ada penduduk di beberapa titik, sisanya kosong. Bahkan ada pulau yang luas di Papua sana namanya Pulau Yos Sudarso. Itu kosong jauh. Antum bikin anak yang banyak kirim ke sini. Nah, untuk meratakan penyebaran penduduk. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mencari wanita yang subur, dan itu wanita penghuni surga. Tapi ingat, subur dan penyayang. Ingat, kau cari wanita yang subur dan penyayang, bukan subur doang. Soalnya kalau antum dapat wanita yang subur, masya Allah, kadang-kadang suaminya lewat aja udah hamil dia. Ada tuh masya Allah wanita-wanita yang kayak gitu. Kalau tidak penyayang, rumah kita akan jadi neraka. Antum punya anak 7, datang pulang kerja, assalamualaikum, istrinya di pojok sofa sambil pegang tablet. Dia lihat, suamiku udah datang. Tanya, di anak kita kemana? Wallahu a'lam. Anaknya 7 kemana nggak tahu. 1 di rumahnya tetangga, 1 ada di got, 1 di sampah, 1 di... Jangan. Antum cari wanita yang penyayang. Ustaz, kayaknya istri anak nggak penyayang. Ada wanita yang nggak mau ngurusin anak. Ada wanita yang nggak mau ngurusin. Terus siapa yang ngurusin anak? Siapa? Pembantu. Ingat, pembantu ngurusin anak kita karena duit. Dan kau seharusnya ngurusin anakmu karena surga Allah. Bukan karena dapat gaji, bukan. Maka ingat kata Nabi SAW tuh, wanita penghuni surga yang subur, yang penyayang, yang suka minta maaf sama suami. Jadi ibu-ibu kalau disakiti sama suaminya, jangan nunggu suaminya minta maaf. Karena suami jarang bisa minta maaf. Suami itu kadang kala sok. Dia pemimpin. Ada aturan di rumah. Ingat, pemimpin tidak mungkin berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemimpin berbuat salah, maka kau kembalikan kepada yang pertama. Nggak pernah berbuat salah. Itu kadang-kala kita egois dan nggak boleh sebenarnya. Tapi seorang wanita kalau tahu suaminya kayak gitu, tinggal dia bawa suami sini. Aku minta maaf sama kamu. Minta maaf sama suami. Jangan diam-diaman. Jamaah, banyak sekali yang perlu kita pelajari untuk membangun surga di rumah kita. Tapi sayangnya waktu kita tidak mungkin untuk membahas semuanya. Orang mau kerja di perusahaan itu harus punya ijazah S1. Orang menikah, ada nggak orang menikah ditanya sama orang tuanya, kau punya ijazah menjadi seorang suami? Nggak ada. Padahal menjadi seorang suami itu butuh sekolah, butuh belajar, butuh duduk. Bagaimana aku mengayomi seorang wanita? Bagaimana seorang laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Gimana tuh jadi pemimpin di rumah? Banyak kali yang perlu kita pelajari, saling mengingatkan. Istri yang melakukan kesalahan diingatkan tuh. Kau berangkat kerja atau kau mau berangkat kerja atau kalau sudah di tempat kerja, telepon istri. Udah sholat duha belum? Kau hari ini berapa lembar kau baca Quran? Jadi surga tuh rumah. Malam hari bangunin istrinya. Istriku, ayo bangun. Udah jam 3. Bismillah bang. Ngapain bang? Nonton bola. Bangun istri jam 3 nonton bola. Tuh ada seorang suami istri kejadian di Arab teman. Nonton bola nih. Si suami istri ini menjagokan tim yang berbeda. Ternyata tim yang dijagokan oleh istrinya menang. Ketika gol masuk, si istri mengatakan, "Oh, gol!" kata dia. Kata suaminya, "Anti thalib, aku ceraikan kamu." Sahih jemaah. Maka ingat, saling mengingatkan. Nggak ada yang sempurna. Kau bangun. Yuk kita sholat malam.
Sekali-kali kau jadi imam atau kau sholat sendiri nggak apa-apa. Tanya pagi-pagi, Dek, udah zikir pagi sore? Subhanallah. Ketika azan dikumandangkan, bisikin ke suami, Bang, udah azan, Bang. Subhanallah. Jadi surga gitu. Ketika poros dalam kehidupan ini rumah Allah, rumah kita jadi surga. Istri mendukung suaminya ke rumah Allah, dan suami pulang sholat sunnah di rumah, ajak anak-anaknya, ajak istrinya untuk mendirikan sholat di rumahnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu menegakkan sholat dan kau sabar. Nabi alaihissalatu wassalam kalau punya masalah, beliau larikan ke sholat. Alhamdulillah. Agar tidak panjang lebar, Anda cukupkan di sini. Kita akan masuk ke tanya jawab, karena Anda rasa banyak problematika dan masalah di rumah kita yang perlu kita bahas bersama. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana izin minum dulu jemaah. Subhanallah. Afwan mau tanya. Alhamdulillah ana baru hijrah. Walaupun seperti itu, ana punya problem yang selalu mengganggu ana. Sebelum bahkan sampai saat ini, ana menjalin hubungan dengan seorang yang bukan mahram. Dia beragama Kristen. Ana dan dia sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Berbagai hal tak baik sudah Anda lakukan bersama dia. Pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Jamaah, kalau berbicara anak baru hijrah, hakikat hijrah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Kalau engkau dikatakan engkau sudah berhijrah tapi engkau masih menjalin hubungan dengan dia, berarti kau belum hijrah. Allah melarang. Terus terang, dulu tuh namanya gadis di pinggir. Orang tuanya, ini orang tua kadang-kala tidak menjaga anaknya juga. Sekarang kita lihat gadis-gadis dilepas. Sampai ada kejadian, ya, seorang wanita muslimah dihamili oleh lelaki non muslim. Orang tuanya tidak mau anaknya dinikahi dengan lelaki non muslim, kecuali lelaki itu masuk Islam. Lelaki itu tidak mau masuk Islam. Akhirnya semua orang tua yang ditolak. Apa yang terjadi itu, anaknya bunuh dia. Dosa itu melahirkan dosa. Maka kalau bertanya apa yang harus kau lakukan, kau putus hubungan. Kau jalin hubungan dengan pencipta langit dan bumi. Kau mulai duduk menyesali perbuatanmu. Karena syarat bertobat itu ada 3. Yang pertama, engkau meninggalkan perbuatan yang haram, perbuatan dosa. Lalu yang kedua, engkau menyesali perbuatan itu. Kalau Anda baca di pertanyaan ini, seakan-akan kau belum menyesal. Apalagi 3 tahun kau sudah banyak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Kau putuskan mungkin berat, tapi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Kemudian yang ketiga, kau harus berazam untuk tidak mengulang. Dan salah satu cara memutuskan, putus semua kontak, katakan mohon maaf, kayaknya kita sampai di sini. Aku akan buang nomormu, kau buang nomorku. Semoga jalan hidup kita ya sesuai dengan yang Allah telah takdirkan bagi kita. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya jika istri yang bekerja mencari nafkah
sedangkan suami sejak menikah tidak memberi nafkah karena usaha yang diberi modal oleh istri selalu gagal dijalankan suami. Kalau kita bicara hukum, ya kembali kepada wanita itu. Apabila wanita ini menerima suaminya, ya sudah, dia terima suaminya. Seperti Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Zainab nih, dia bekerja, dia menenun, ya, dia bikin anyaman, dia jual, dapat duit dimakan buat keluarganya. Suaminya Abdullah bin Mas'ud miskin, kerjanya serabutan, kadang-kala dapat duit, kadang-kala nggak dapat duit. Akhirnya suatu hari Zainab mendengarkan ceramah Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, menyuruh agar wanita-wanita bersedekah. Akhirnya Zainab termotivasi untuk bersedekah. Pulang dari masjid, dia cerita sama suaminya, "Wahai Abdullah," yang mengatakan, "mungkin mulai besok aku nggak bisa bantuin kau lagi. Aku ingin sedekah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Nggak apa-apa kau mau sedekah. Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba kau tanya sama Nabi SAW. Berangkat nih Zainab, kira-kira seperti wanita ini. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, kalau selama ini hasil kerjanya istri yang dibuat makan, sedangkan dia kepingin sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Artinya seorang wanita memberi kepada istrinya itu bernilai sedekah sebenarnya. Tapi sebagai seorang suami, ingat, kau itu punya kewajiban memberikan nafkah. Kau jadi pemimpin karena dua hal. Karena Allah mengangkatmu sebagai pemimpin. Yang kedua, kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya tidak salehah, itu rumah tangga akan pincang jam. Si istri akan mengatur suami. Si istri akan kasih duit suaminya, "Bang, beli bensin 10.000. Nanti notanya kasihkan kan." Iya. Pantas dia nggak kerja. Seharusnya dia yang ngatur rumah tangga. Tapi istri yang solehah akan melihat, "Ya Ustaz, anak terima suami anak apa adanya. Memang dia punya kekurangan di situ, tapi kan ada banyak kebaikan dia. Dia menghargai anak sebagai seorang istri. Dia yang bisa ngajarin anak-anak mengaji. Dia yang senantiasa sopan di rumah dan satu tidak pernah marah. Maka lihatlah kepada kelebihan suami." Apakah dosa jika suami ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, seperti membantu istri untuk berbelanja ke pasar? Subhanallah, ini sebuah kehormatan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana fi mihnati ahli." Beliau tuh bantuin kerjaan istrinya. Nabi di rumah SAW bantuin istri. Maka ini bukan kehinaan jemaah. Ketika seorang istri bantuin istrinya masak, seorang suami bantuin istrinya masak, istrinya lagi goreng, dipegang tangannya, "Di, biar aku yang goreng, kau kerjakan yang lain." Masya Allah. Istrinya cuci piring berdua. Masya Allah. Boleh, nggak dosa. Bantu istrinya ke pasar, dia udah kalau di rumah aku yang berangkat ke pasar. Ahlan wa sahlan. Terus terang ketika kita di Medina, ketika anak kuliah, anak bawa istri, kita tuh lelaki-lelaki di sana itu kalau masuk rumah jadi tukang angkut, ngangkut barang-barang belanjaan. Keluar dari rumah jadi tukang sampah. Sampah di rumah kita yang bawa. Sampai ada istilah dakhala zabbal, dakhala hammalan wa kharaja zabbal. Dan itu kehormatan sebagai seorang laki membantu istri. Tapi ingat, dalam
Kondisi membantu, bukan disuruh-suruh sama istri, tapi membantu, bantu. Dan seorang wanita nggak boleh kau suruh-suruh suami. Kalau kau butuh bantuan, jangan nyuruh, tapi minta tolong. Bang, kalau kau nggak keberatan, bang, tetap suaminya dihormati sebagai pemimpin di rumah. Insya Allah kekurangan suami tertutupi dengan kelebihan dia yang lainnya. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ana ingin bertanya. Ana sedang dekat dengan akhwat. Aduh. Antum maju ke depan. Kalau sekarang sedang dekat sama akhwat. Antum tahu sebaik-baiknya soft lelaki itu yang paling jauh dari akhwat, yang paling depan. Seburuk-buruknya soft lelaki itu yang paling akhir karena dekat sama akhwat. Sebaik-baiknya soft wanita itu yang paling akhir, dan seburuk-buruknya soft wanita yang paling depan. Ana dan dia sudah saling cocok. Ya maaf. Dan insya Allah nawaitu ana ingin menikah. Cuma orang tua si akhwat belum mengizinkan niat ana untuk menikahi si akhwat, dengan alasan si akhwat harus bekerja dahulu. Bagaimana sikap ana menanggapi ini, Ustaz? Ya Allah. Ya memang, ya kadangkala keluarga si akhwat mungkin yang belum siap, maka perlu pendekatan bukan sama akhwatnya. Makanya kadangkala kau udah senang dulu sama akhwat, lalu ketika tidak dibolehkan sama orang tuanya, muncul dalil orang tuanya memang belum tahu Islam yang benar. Apa boleh anak nikah dengan wali hakim? Insya Allah. Makanya jangan senang dulu antum sama akhwat. Ketika tidak diizinkan, antum mau ngomong apa? Wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia butuh wali. Sekarang antum harus dekat sama orang tua akhwat, antum harus yakinkan kepada orang tua akhwat. Nanti bisa jadi kalau kau nikahin tu wanita, orang tuanya akan memberikan syarat. Boleh kau nikah dengan putriku, asalkan putriku nggak boleh berhenti kerja. Kalau kau terima dengan syarat itu, kau harus penuhi syarat. Maka kita bicarakan, carilah wanita yang agamanya baik. Kalau ini wanita agamanya baik, akhlaknya mulia, bismillah. Tapi kalau orang tuanya belum mengizinkan, ya kau mundur. Kau mundur. Kau katakan kepada akhwat ini, ya sudah. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, aku mohon maaf. Kalau jodoh tidak kemana, selesai. Tapi gimana jemaah? Kalau sudah jatuh cinta jemaah, habis. Itu sehari nggak ditelepon, panas satu badan. Itu gara-gara penyakit isyik. Dan ada setan yang membumbui di sana. Maka hati-hati. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya berpoligami, Ustaz. Suami saya berpoligami, Ustaz. Dan beliau tidak adil terhadap istrinya, yaitu saya, Ustaz. Ia jarang pulang, dan setiap pulang ia selalu membawa masalah istri keduanya ke saya, Ustaz. Bahkan untuk mencampuri saya pun tidak pernah campuri saya pun tidak pernah lagi, Ustaz. Ana tersiksa, Ustaz. Apa langkah yang harus saya lakukan? Apa jamaah? Jamaah, poligami ini enak nggak enak? Nah, ada seorang ustaz, dia punya istri 3.
Dia cerita sama kita waktu itu kumpul ya, ada teman kita yang mau poligami. Lalu dia cerita, anak kalau bisa, anak puter tuh, waktu anak akan nikah. Dia mengatakan itu. Terus terang, anak nggak punya anak 10 tahun, akhirnya anak menikah. Ini seorang ustaz, dia tahu dia harus adil. Dia takut berbicara dengan istri yang pertama, istri yang kedua cemburu. Dia takut berbicara dengan istri ketiga, istri kedua marah. Gimana kalau akhirnya di mobil ribut 3 istrinya gimana? Allah Akbar. Anak punya sahib nikah 2 sembunyi-sembunyi. Suatu hari dia naik mobil sama istri keduanya. Istri keduanya ini turun mau beli cilok, tahu cilok? Akhirnya berhenti. Tahu-tahu dari belakang ada motor yang nabrak mobil dia. Dia mau marah cuma dilihat ternyata istri pertamanya ditabrak mobilnya cuma. Akhirnya istri keduanya dijambak di pinggir jalan. Suaminya cuma di mobil doang, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bicara poligami boleh dalam Islam. Bahkan Allah mengatakan nikahilah fankihu ma qaba lakum minal nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1 aja. 1. Di zaman sekarang nih, orang yang menikah 2 itu sejatinya mengundang badai ke rumah. Maka dia harus siap. Kalau cerita tadi, dia tidak adil. Marah sama istri keduanya, dibawa ke istri pertamanya, ribut. Apa kau dapat kenikmatan dalam pernikahanmu yang kedua? Udah. Ketika melayani suaminya dalam rumah sebagai istrinya, kau di sini suamiku. Selesai. Aku tidak mau ikut campur urusanmu sama istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tapi aku akan melayanimu sebagai suami. Insya Allah suami itu yang dikatakan tadi tidak mencampuri istri. Kadang-kala pening kepalanya. Dia datang sama istri pertamanya ngomong, oh, Masya Allah, kata dia. Baru pulang dari istri kedua. Ngapain ke sini? Itu nggak mungkin dia ada hasrat untuk mendatangi istri. Maka seorang wanita harus pintar-pintar. Ya Allah, kalau memang kau takdirkan aku memiliki suami seperti ini, kau obati. Seperti mobil yang rusak, insya Allah bisa diobati. Maka sabar, kau layani suamimu dengan baik. Kau di sini sebagai suamiku, mungkin kau berat Ustaz. Berat banget, iya. Allah, kesabaran surga. Aisyah radhiyallahu taala anha itu istri yang paling dicintai Nabi. Tapi berapa madunya? 8 orang. Sabar. Apakah di saat suami saya keluar kerja di luar kota, apakah saya boleh sholat di masjid? Terima kasih. Nah, bagi wanita, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya wanita di rumah lebih baik daripada salat dia di masjid kampung. Itu lebih baik. Tapi kalau wanita mau ke masjid, suami tidak boleh melarang. Dilarang tuh. Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang tuh budak-budak wanita Allah untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Ada suami-suami yang Masya Allah jemaah. Istrinya mau ke masjid, lah di rumah. Kau tahu salatmu di rumah lebih mulia, lebih afdol daripada salat di masjid. Iya bang, istrinya akhirnya salat di rumah. Selesai salat, dia ngomong sama suami, bang, aku mau ke pasar bang ya. Tafadhol. Ke masjid gak boleh, ke pasar tafadhol. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar.
Seharusnya kalau kau larang suami istrimu ke masjid, kau larang istrimu ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci Allah. Ya Ustaz, kan kebutuhan Ustaz. Ya udah, kalau kau mengizinkan istrimu ke pasar, ke masjid izinkan. Nabi melarangmu untuk menghalangi istri ke masjid sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak boleh. Kalau suami keluar kota, istri kepingin sholat ke masjid, izin sama suaminya, bang, aku kalau di rumah kok kayaknya kadang-kala bosan jemaah. Bener. Perempuan tuh kadang-kala bosan sholat di rumah. Dia ingin, bang, aku pengen sholat di masjid, bang ya, subuh mamanya. Fadhol. Sahabat-sahabat wanita Nabi alaihissalatu wasallam pada sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Dan kita tidak lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wasallam. Maka boleh wanita ke masjid asalkan izin sama suaminya. Barakallahu fiik. Tetap sholat dia di rumah lebih utama. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau bertanya. Ana sudah menikah, tetapi ana belum mempunyai anak. Beberapa minggu yang lalu ana galau karena ada masalah bersama suami ana. Jadi ana pergi bersama pria lain. Pria tersebut tidak tahu kalau ana sudah menikah. Lalu saya berciuman dengan pria tersebut. Dan sekarang saya menyesal. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah ana harus jujur terhadap suami ana? Bagaimana jika suami ana tidak terima? Terima kasih, Ustaz. Mohon jawabannya. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah. Ingat para wanita tuh, di luar sana itu banyak lelaki-lelaki hidung belang. Makanya wanita itu kata Allah, waqarna fi buyutikunna, kalian tetap tinggal di rumah kalian. Kalau ada masalah jangan keluar rumah. Kalau harus keluar rumah, berangkat ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jangan. Dosa kau keluar rumah. Masalah insya Allah bisa diselesaikan. Yang kau lakukan dosa. Kau pergi dengan lelaki dan berciuman, a'udzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan wanita ini? Kau nggak perlu cerita sama suami, nggak perlu. Kau perlu cerita sama Allah Jalla Jalaluhu. Kau duduk, kau hamparkan sejadahmu, kau menangis menyesali perbuatanmu, bertekad untuk tidak mengulangi, minta maaf sama Allah. Kau berusaha untuk lebih baik sama suami. Ingat, siapa yang tidak punya masalah? Di rumah Nabi alaihissalam terjadi permasalahan. Bahkan Aisyah pernah minta izin kepada Nabi alaihissalam untuk dirawat di rumah ibu. Karena dia merasa tidak nyaman di rumah Nabi alaihissalam ketika terjadi fitnah. Ketika Aisyah difitnah berzina, Aisyah itu nggak tahan di rumah itu. Maka dia meminta izin kepada Nabi alaihissalam untuk dirawat di rumah orang tuanya. Kau kalau punya masalah izin sama suami, bang, aku kayaknya mau ke rumah orang tua, bang, mau menenangkan bang diri. Nggak apa-apa. Dan seorang suami izinkan istri. Itu suami yang baik. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang wanita ini bertobat, hati-hati jemaah. Dan wanita ingat, kalau sudah menikah atau belum menikah lah, kau hapus tuh teman-teman cowok yang ada di Facebookmu, yang itu bagus semua. Karena itu akan bisa jadi masalah. Di saat-saat imanmu lemah, datang tuh serigala-serigala berbulu apa? Berbulu domba. Na'udzubillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Barakallahu fiikum. Ana mau tanya, berdosakah ana jika menunda punya anak lagi karena kondisi rumah yang tidak memadai, hanya ada satu kamar tidur, sementara saat ini ana sudah punya dua anak yang salah satunya perempuan yang mulai remaja. Syukran, jazakallah khair. Baik jamaah, di dalam Islam diperbolehkan kita mengatur kelahiran. Boleh mengatur kelahiran itu, tapi tidak membatasi kelahiran. Kalau masalahnya masalah ekonomi, seharusnya kau nggak perlu takut. Karena apa? Karena anak itu bawa rizki sendiri sebenarnya. Dia yang kurang percaya sama Allah.
Dan ana rasakan ketika ana belum menikah, ya kita tuh dari kampus habis terus. Kalau berpikir nikah, nggak akan pernah menikah. Karena akan berpikir, gimana duit habis apalagi nikah sama istri. Mau dikasih makan apa anaknya orang. Tapi ternyata ketika menikah, wanita itu bawa rezekinya. Ketika engkau mempunyai anak lagi, kau kencengin doanya, banyakin amalannya, minta rezeki sama Allah. Minta ya Allah, mudah-mudahan anak ini rezekinya banyak. Sehingga anak itu hadir pula rezeki dia insyaallah. Barakallahu fiikum. Banyakin sedekah, jangan takut sedekah. Sedekah itu termasuk mendatangkan rezeki. Saya mau tanya, apa hukumnya jika suami mengambil uang istri di dompet tanpa sepengetahuan istri? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelum kebetulan suami saya juga hadir di sini. Yang mana nih suaminya? Jamaah Islam itu menghargai kepemilikan. Seorang suami kalau ngambil duitnya istri haram. Tapi istri ngambil duitnya suami bisa halal, bisa haram. Nah, istri ngambil duitnya suami halal ketika untuk keperluan keluarga dan suami tidak memberi yang cukup buat dia. Ingat, suaminya pelit, kebutuhan keluarga nggak cukup, tetap aja nggak mau tahu, istri boleh ngambil duitnya suami secukupnya. Tapi suami ngambil duitnya istri nggak boleh. Kau harus izin. Dan apalagi istrinya tahu nih. Kau kalau memang butuh, ngomong sama istri, datang, kau rayu istrimu, kau cari bunga-bunga di pinggir jalan, kau ikat lalu katakan, istriku 500.000. Nah, kau minta duit sama istri nggak masalah. Tapi kalau ngambil duitnya istri tanpa seizin istri nggak boleh, jangan, kecuali dengan keridhaan istri. Kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir. Anak akan kasih pertanyaan buat antum. Nah, ada hadiah. Tadi kita menyebutkan sebuah kisah seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang dia memiliki 4 saudara, satu saudara berempat. Oh iya. Dan jadi masalah pertanyaannya, siapa gurunya Sufyan bin Uyainah yang datang dari Madinah? Jamaah, yang ngasih tahu tentang 2 hadis. Kalau nggak tahu sama gurunya nyebutkan faktor. Ma'mar bin Rashid. Baik, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Pertanyaan kedua, Ma'mar menyebutkan 2 hadis. Apa 2 hadis itu? 2 hadis dalam memilih pasangan hidup. Jemaah, mana? Nah, fadhal. 2 hadis. Hadis yang pertama tentang 2 hadis tuh. Hadisnya Yahya bin Ja'dah dan hadisnya Aisyah. Wanita dinikahin karena itu hadis Yahya bin Ja'dah, jamil jiddan. Wanita dinikahin karena 4 hal, karena kecantikan, karena harta, karena nasab, dan karena agamanya. Baik, hadis yang kedua. Nah, baik tuh yang jauh, berdiri. Berdiri ya tuh, biar dengar. Paling sedikit maharnya, wanita yang paling barokah, yang paling sedikit biayanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ana mau kasih hadiah kepada yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Jemaah. Nah, dari mana? Dari Kumpai.
Ada yang lebih jari Pompeh? Ada yang dari Bekasi jemaah. Bekasi, yang dari Bekasi. Dari Lampung. Lampung jauh jemaah. Jauhan Bekasi. Baik. Kasih apa? Antum dari mana? Maluku. Datang mau kajian? Enggak, tinggal di sini. Udah enggak. Kalau tinggal di sini mah Palembang. Masya Allah, Palembang pempek, bawa pempek. Barakallahu fikum. Tapi jamaah, untuk yang paling tua. Mana yang paling tua? Nah, berapa? 52. Berapa? 58. 68 jemaah. Ada yang lebih dari 68? 59. Itu 68 mah. Kalah 69. Nah, mana? Berapa Bapak? 60. 70. Masya Allah. 70. Anak. Taib barakallahu fikum jamaah. Yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah kurang berkenan, ya maka udah berdiri semua nih. Udahlah kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan panduan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang membangun keluarga bahagia, rumahku surgaku. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas pencerahan dan nasihatnya yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.